Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan mengucapkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaat beliau menyertai kita semua. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah di Pernahkah kamu membayangkan seorang gadis remaja berangkat kerja ke luar negeri, namun pulang dengan kondisi tubuh lemah dan ginjal yang telah hilang? Bagaimana jika itu adalah adikmu sendiri? Dan bagaimana jika pelakunya adalah seorang dokter yang seharusnya menyelamatkan, bukan menghancurkan hidup seseorang? Kisah ini bukan sekadar cerita, tapi cermin dari kenyataan gelap perdagangan manusia yang mengintai kita semua. Malam itu, angin berhembus pelan di balik rimbunnya hutan Kalimantan. Di sebuah gubuk kayu sederhana, seorang pemuda Dayak bernama Yuda duduk membungkuk di depan api unggun kecil. Tubuhnya berotot, bertelanjang dada, dan di tangan kanannya tergenggam sebilah mandau yang sedang ia asah perlahan. Sorot matanya tajam, penuh amarah yang dipendam. Terdengar suara lirih dari dalam gubuk, sebuah erangan pelan yang membuat Yuda segera berdiri. Ia masuk ke dalam dan mendapati adiknya, Lita, gadis remaja berusia 17 tahun, terbaring lemah di atas tikar. "Kak, aku haus," bisik Lita. Yuda segera menuangkan air dan membantu Lita duduk. Tapi yang membuat dadanya terasa sesak adalah luka jahitan yang menganga samar di bagian perut sang adik. Luka itu belum sepenuhnya kering, dan Lita tampak sangat pucat. "Apa yang terjadi di Kamboja, Dek? Kenapa tubuhmu seperti ini?" tanya Yuda dengan suara tercekat. Lita menahan tangis, lalu berkata pelan, Aku disuntik sebelum berangkat, katanya itu vitamin, tapi setelah di sana, aku dikurung, aku pingsan, dan ketika sadar aku merasa sakit di sini." Ia menunjuk perutnya yang dijahit kasar. "Siapa yang suntik kamu?" desak Yuda. Matanya kini membara, tangan kirinya mengepal. Lita menggigit bibirnya, berusaha mengingat. "Namanya Dr. Raka. Dia yang periksa aku di klinik sebelum berangkat ke Kamboja." Yuda terdiam. Dalam kepalanya, nama itu terus bergema. Dr. Raka, seorang pria berpakaian rapi yang tega merenggut ginjal adiknya untuk dijual entah kemana. Malam itu, ia duduk kembali di depan api, namun kali ini mandau di tangannya bukan untuk diasah, melainkan untuk dipakai. "Aku bersumpah demi tanah leluhur, darahmu takkan mengalir sia-sia, Dek. Dokter itu harus bertanggung jawab." Di kejauhan, suara burung hantu bersahutan. Malam di pedalaman Kalimantan menjadi saksi bahwa dendam seorang kakak Dayak telah menyala. Pagi itu, Yuda menjejakkan kaki di kota Pontianak. Ia tak mengenakan pakaian adatnya, melainkan kaos polos dan celana lapangan. Rambutnya dikuncir rapi ke belakang, tapi mata tajam khas pemuda Dayak tak bisa disembunyikan. Di tangannya tergenggam catatan lusuh yang ditulis oleh Lita sebelum ia pingsan, alamat klinik tempat Dr. Raka pernah menyuntiknya. Ia berdiri di depan bangunan kecil bercat putih kusam. Pelangnya bertuliskan, Klinik Sehat Jaya, dan di bawahnya tertulis nama, Dr. Raka Pranoto. Jantung Yuda berdegup keras. Inilah tempatnya. Di dalam, seorang wanita muda berseragam menyambut. "Selamat pagi, ada yang bisa dibantu?" Yuda mengangguk, suaranya dibuat tenang. "Saya dapat informasi kalau klinik ini bisa bantu urus tes kesehatan buat kerja ke luar negeri. Saya mau daftar." Wanita itu tersenyum. "Betul, kami memang kerja sama dengan agen tenaga kerja. Tunggu sebentar ya, saya panggilkan dokternya." Beberapa menit kemudian, seorang pria bertubuh tinggi dengan jas putih keluar dari ruangannya. Wajahnya tampak tenang, namun di balik kacamata yang dikenakannya, ada sorot mata tajam yang membuat Yuda langsung tahu, inilah orangnya. "Dr. Raka, silakan masuk," kata dokter itu sambil tersenyum. Di ruang periksa, Yuda duduk tenang. "Saya dengar banyak yang berhasil kerja ke Kamboja lewat program ini. Sehat, kuat, dan dapat gaji besar." "Tentu saja," balas Raka, menulis di berkas. "Tapi sebelum berangkat, kamu harus suntik vitamin dan tes darah dulu. Ini prosedur wajib, agar kamu bisa tahan kerja keras di luar negeri." Yuda tersenyum tipis. "Dan kalau saya cocok, apa langsung berangkat? Kalau kamu lolos dan tubuhmu sesuai, bisa. Tapi bukan kamu yang menentukan, sistem kami yang pilih. Kadang yang terlihat kuat,
Ternyata tidak berguna. Ucapan itu membuat Yuda curiga. Maksud dokter, tidak berguna bagaimana? Raka tertawa ringan. Santai saja. Kamu datang sendiri, berarti kamu siap ikut aturan. Tinggal tanda tangan formulir ini, kita mulai hari ini juga. Namun sebelum ia sempat menandatangani, Yuda mengaktifkan perekam suara kecil di saku bajunya. Lalu ia pura-pura berdiri gugup. Saya lupa bawa KTP. Saya ambil dulu ya, dokter. Baik, tapi cepat. Jangan lama, kata Raka sambil melirik tajam. Yuda keluar dari klinik dengan napas memburu. Ia sadar, tempat itu bukan sekadar klinik biasa. Ini sarang. Dan Raka bukan dokter penyelamat, melainkan jagal berdasi putih. Dari kejauhan, Yuda menoleh sekali lagi ke arah klinik. Di dalam sana, seorang perawat sedang menutup pintu. Ia tahu, waktunya tidak banyak. Tapi kini ia punya sesuatu, rekaman suara dokter Raka yang menyimpan potongan kebenaran. Dan perjalanan memburu keadilan pun baru dimulai. Dari klinik, Yuda tak langsung pulang. Ia menuju sebuah warung kopi kecil di pinggir jalan, tempat banyak orang berkumpul dan membicarakan apa saja. Di sana, ia bertemu orang yang tak asing, Pak Denny, mantan tetangga di kampung yang dulu pernah jadi TKI di Malaysia. Pak Den, saya perlu informasi, bisik Yuda pelan sambil duduk. Pak Denny menatap Yuda heran. Kamu di kota ini mau ngapain? Cari kerja. Yuda menggeleng. Saya cari orang yang jahat. Orang yang bikin adik saya pulang tinggal separuh nyawa. Dokter yang kerja sama-sama agen penyalur TKI ke Kamboja. Pak Denny menghela napas berat. Ia menyesap kopinya, lalu menoleh kanan-kiri seolah takut didengar. Kalau kamu serius, saya kasih tahu satu nama. Bu Meta. Dia agen penyalur yang suka main belakang. Orang-orang bilang dia pegang koneksi sampai ke Singkawang. Bahkan ada yang bilang ke rumah sakit swasta buat jual organ. Di mana saya bisa temui dia? Tanya Yuda cepat. Dia punya kantor kecil di gang belakang pasar besar. Kamu harus hati-hati. Dia bukan orang sembarangan. Pernah ada wartawan yang nyamar mau bongkar, tapi malah hilang entah kemana. Malam itu, Yuda menyusuri gang sempit yang dimaksud. Ia menemukan sebuah bangunan kecil bercat merah. Tampak biasa dari luar tapi dijaga dua pria berjaket gelap. Di pelangnya tertulis, CV Mitra Jaya Tenaga Kerja. Yuda berpura-pura menjadi calon pekerja, namun gerak-geriknya membuat salah satu penjaga curiga. Bisa saya bantu? Tanya si penjaga. Saya mau daftar jadi TKI. Dapat alamat dari teman. Jawab Yuda datar. Penjaga itu menatapnya lama, lalu memberi isyarat untuk menunggu. Tak lama kemudian, seorang wanita keluar. Tubuhnya ramping, berkacamata, dan mengenakan blazer gelap. Dialah Bu Meta. Siapa nama kamu? Tanyanya dengan nada curiga. Nama saya Yuda. Saya dengar, lewat sini bisa kerja cepat ke luar negeri. Bu Meta mengamati wajah Yuda. Saya tidak sembarang terima orang. Kamu sehat? Sehat. Saya sudah periksa di klinik dokter Raka. Begitu nama itu disebut, Bu Meta menegang. Tapi ia segera menutupi wajahnya dengan senyum tipis. Bagus. Berarti kamu tahu prosedurnya. Datang saja besok, kita siapkan berkas dan keberangkatanmu. Mata Yuda menyipit. Kalau tidak salah, adik saya juga pernah daftar lewat sini. Namanya Lita. Mendengar itu, ekspresi Bu Meta berubah. Suasana menjadi dingin. Tanpa bicara lagi, ia membalikan badan dan masuk ke dalam gedung. Para penjaga menutup pintu rapat-rapat. Yuda tahu, ia baru saja menyentuh sarang ular. Malam itu, ia kembali ke penginapan. Di tangan kirinya, ada catatan nama dan alamat baru. Di tangannya yang lain, mandau warisan leluhur. Hatinya telah bulat. Semua nama di jaringan ini harus diungkap. Pagi berikutnya, Yuda menyiapkan rencana. Ia tahu, masuk ke jaringan Bu Meta bukan perkara mudah. Maka ia menciptakan identitas palsu, sebagai calon TKI tanpa keluarga, miskin, dan siap dikirim kapan saja.
Ia menghubungi nomor di brosur yang didapat dari penjaga semalam. Halo, saya Yuda. Saya siap ikut program kerja ke luar negeri. Saya bisa berangkat kapan saja. Ucapnya dengan nada mantap. Datang ke kantor jam 2 siang. Bawa pakaian seperlunya. Nanti kamu dijemput dari sana. Jawab suara di ujung telepon, tanpa menyebutkan nama. Yuda mematikan sambungan dan langsung menghubungi seorang kenalan. Bagas, aktivis anti perdagangan manusia yang pernah viral membongkar sindikat organ di Batam. Lewat sinyal terenkripsi, Yuda mengirim rekaman suara Dr. Raka dan lokasi markas Bu Meta. Bagas, saya butuh bukti. Kalau saya bisa masuk lebih dalam, kamu siap backup? Tulis Yuda dalam pesan. Tak lama, balasan datang. Siap, kami pantau dari jauh. Tapi hati-hati, sindikat ini pernah mainkan aparat juga. Jam 2 siang, Yuda kembali ke kantor CV Mitra Jaya. Kali ini ia langsung diarahkan ke mobil hitam yang menunggu di ujung gang. Di dalam, dua pria berwajah kaku duduk diam, hanya berkata singkat, "Ikut saja, jangan banyak tanya." Mobil melaju ke arah luar kota, masuk ke jalan tanah berdebu. Setelah hampir 1 jam, mereka tiba di bangunan tua yang sepi, tampak seperti rumah singgah. Di sanalah, Yuda melihat beberapa perempuan muda duduk lemas, dengan koper kecil di sisi masing-masing. Beberapa dari mereka tampak ketakutan. Salah satu gadis berbisik lirih, "Kamu baru ya? Kalau bisa kabur, kabur aja. Ini bukan tempat yang kamu kira." Yuda menelan ludah. Rasa marahnya mendidih, tapi ia tahan. Ia harus lihat siapa yang memimpin tempat ini. Tak lama, sebuah mobil lain tiba. Dari dalamnya keluar Dr. Raka, kini tanpa jas putih, hanya kaos dan jaket hitam. Di belakangnya, Bu Meta berjalan sambil bicara lewat telepon. "Yang cowok itu, ambil darahnya dulu. Kalau hasilnya bagus, kirim besok malam," ujar Meta pada Raka sambil menunjuk ke arah Yuda. Yuda berpura-pura bingung. "Kenapa tes darah lagi?" Dr. Raka tertawa kecil. "Prosedur biasa. Kita harus tahu mana yang berguna, mana yang tidak." Yuda menahan amarahnya. Di saat dokter itu mendekat dengan alat suntik, Yuda bergerak cepat. Ia menghentakkan kaki, menjatuhkan meja besi, dan menarik mandau kecil yang ia sembunyikan di ikat pinggangnya. "Berhenti!" teriaknya. "Saya tahu apa yang kalian lakukan. Kalian ambil ginjal adik saya, Lita." Semua orang terdiam. Gadis-gadis menatap dengan wajah takut. Dokter Raka mundur beberapa langkah. Wajahnya pucat. Bu Meta berteriak, "Tangkap dia!" Namun sebelum orang-orang itu bergerak, lampu depan rumah menyala terang. Sirene berbunyi dari kejauhan. Bagas dan tim aktivis, bersama aparat yang sudah disiapkan, muncul dari balik pepohonan. "Semua tangan di atas. Kalian ditangkap atas perdagangan manusia dan organ ilegal," teriak salah satu petugas. Yuda berdiri tegak. Matanya tak lepas dari wajah Dr. Raka yang kini panik, dan Bu Meta yang meronta saat diborgol. Ia telah memancing mereka keluar dari sarangnya. Dan kini, giliran keadilan yang bicara. Sore itu, udara di kantor polisi begitu pengap. Yuda duduk diam di depan kaca ruang interogasi. Di dalamnya, duduk dua orang yang paling ingin ia hancurkan, Bu Meta dan Dr. Raka. Tangan mereka terborgol, wajah lelah dan penuh kecemasan. Namun ada satu hal yang membuat Yuda tak bisa memalingkan mata. Sebuah amplop di meja, berisi dokumen hasil investigasi dari aktivis Bagas. "Kau pikir bisa sembunyi terus?" kata Yuda lirih pada Dr. Raka dari balik kaca satu arah. Tak lama kemudian, seorang penyidik masuk dan mengangguk kepada Yuda. "Kami izinkan kamu ikut dalam proses ini, karena kamu saksi utama. Tapi jaga emosi." Yuda masuk, duduk tepat di hadapan dua penjahat itu. Ia menarik napas panjang. "Aku mau satu hal saja. Katakan siapa dalang di balik semua ini. Siapa yang perintahkan kalian jual organ TKI?" Bu Meta tertawa dingin. "Kamu pikir kami ini dalang? Kami cuma kaki tangan. Yang di atas itu, lebih kuat dari yang kamu duga." Dr. Raka menunduk, tampak lebih rapuh. Ia berkata pelan, "Aku dulu cuma dokter biasa.
Tapi ketika rumah sakit tempatku kerja kesulitan dana, mereka tawari jalan pintas. Organ dari pekerja ilegal. Bayaran besar. Semua diatur lewat agen penyalur. Aku bodoh karena setuju. Yuda menatapnya tajam. Dan adik saya jadi korban kebodohanmu. Dokter Raka terdiam. Matanya basah. Aku minta maaf. Lita gadis yang baik. Tapi saat dia tahu rahasia ini, Bu Meta perintahkan dia dikirim pulang tanpa ginjal. Bu Meta menggebrak meja. Diam. Kamu pikir minta maaf cukup? Yuda menahan amarah. Tangannya mengepal. Tapi ia tak melompat dari kursi. Ia ingin semua terekam. Semua jadi bukti. Penyidik menutup sesi interogasi dan memerintahkan pengamanan maksimal. Dalam perjalanan keluar, seorang polisi mendekat dan menyerahkan berkas tambahan. Kami temukan data penerima organ di luar negeri. Ada nama-nama rumah sakit, termasuk satu di Bangkok dan satu lagi di Phnom Penh. Ini lebih besar dari dugaan awal. Malam itu, Yuda duduk di kamar kecil milik Bagas. Ia membaca dokumen-dokumen itu satu persatu. Di salah satu daftar pasien, ia menemukan catatan, penerima ginjal 17A, wanita donor tanpa identitas, Kamboja, kode L17. Air matanya mengalir. Kode itu milik Lita. Bukti itu lengkap. Ia tahu apa yang harus dilakukan berikutnya. Bagas, gumamnya. Kita belum selesai. Kita harus ke Kamboja. Bongkar semua sampai ke akar. Bagas menepuk bahunya. Aku ikut. Dan aku bawa tim. Langit malam di luar jendela tampak gelap. Tapi bagi Yuda, ini baru fajar dari perlawanan panjang. Pesawat komersial mendarat mulus di Bandara Internasional Phnom Penh, Kamboja. Di dalamnya, Yuda duduk dengan wajah kaku. Hatinya berdegup cepat. Ia, Bagas, dan dua aktivis lokal telah menyusun rencana matang untuk membongkar siapa penerima ginjal Lita dan siapa dalang besar di balik sindikat ini. Rumah sakit pertama yang kita selidiki ada di kawasan Cham Karmon, bisik Bagas sambil menyerahkan peta kecil. Mereka menyamar sebagai relawan medis dari organisasi kemanusiaan. Nama rumah sakit itu adalah Fong Chai General Hospital, fasilitas megah yang ternyata banyak digunakan oleh warga asing berduit untuk transplantasi kilat. Yuda berdiri di lorong bangsal sambil menatap daftar pasien di meja resepsionis. Di sana, matanya menangkap nama yang langsung membuat darahnya mendidih. Stephanie Lau, pasien ginjal, kode L17. Ia menoleh ke Bagas. Itu ginjal adikku. Bagas mengangguk pelan. Berarti dia yang menerima. Tapi kita belum tahu apakah dia tahu ginjal itu hasil perdagangan manusia. Mereka naik ke lantai 3. Di sana, mereka menemui Stephanie, wanita parubaya keturunan Asia Timur, yang duduk di kursi roda sambil membaca buku. Matanya terangkat saat melihat Yuda. Ya, ada yang bisa saya bantu. Kami dari organisasi donor internasional. Kami tertarik meneliti program transplantasi Anda. Apakah Anda tahu siapa pendonor Anda? Tanya Bagas dengan nada hati-hati. Stephanie tersenyum pahit. Saya tidak tahu. Mereka hanya bilang, pendonornya wanita Asia Tenggara, tanpa identitas. Saya bayar $70.000 untuk ini. Yuda menahan amarah. Ia menatap wanita itu dalam-dalam, lalu mengeluarkan foto Lita dari saku. Ini wajah pendonormu. Dia adik saya. Ginjal itu bukan milikmu. Dia dijual, dipotong, dibuang setelahnya. Stephanie memucat. Tangannya bergetar. Tidak mungkin. Saya pikir ini legal. Tidak ada yang legal dari perdagangan organ manusia, bisik Yuda tajam. Langkah berikutnya, mereka menyusup ke ruangan data rumah sakit. Dengan bantuan aktivis lokal yang juga mantan karyawan bagian administrasi, mereka membuka file transaksi. Di sana tercatat transfer dari satu nama, Dr. Prasit, pria Thailand yang menjadi penghubung antar sindikat organ Asia Tenggara. Kalau kita bisa tangkap Prasit, semua akan terbongkar, kata Bagas. Namun misi ini tak mudah. Saat mereka keluar dari rumah sakit, dua motor mengejar mobil sewaan mereka. Salah satu aktivis menjerit, itu anak buah sindikat. Kita dibuntuti.
Mobil meliuk tajam, menembus ganggang kecil Phnom Penh. Tembakan meletus dari belakang. Yuda menggertakkan gigi. Mereka sudah tahu kita datang. Ini sudah perang terbuka. Setelah sempat kehilangan jejak, mereka tiba di tempat aman, markas aktivis HAM lokal. Di sana, Yuda menatap peta Asia Tenggara. Di tengahnya, tertulis satu titik merah, Chiang Mai, Thailand, markas Dr. Prasit. Perjalanan belum selesai, ucapnya lirih. Aku akan tangkap orang yang memperdagangkan ginjal adikku dengan tanganku sendiri. Udara Chiang Mai terasa lembab pagi itu. Di tengah hiruk-pikuk kota wisata Thailand bagian utara, Yuda berdiri bersama Bagas dan 2 agen Interpol yang sudah mereka hubungi lewat jaringan aktivis internasional. Mereka berdiri di seberang sebuah klinik mewah bertuliskan Prasit Medical Center. Di dalam, ada Dr. Prasit, pria yang mencabik hidup banyak keluarga demi uang, ujar agen Interpol pelan. Kita hanya punya satu kesempatan. Dia sangat licik. Yuda menarik napas panjang. Ia mengenakan jaket gelap dan menyelipkan foto Lita ke dalam sakunya. Aku tidak akan gagal. Aku datang bukan sebagai korban. Aku datang sebagai kakak yang menagih keadilan. Operasi dilakukan secara senyap. Saat Dr. Prasit keluar menuju mobilnya, Yuda dan agen Interpol langsung menghadangnya. Dokter itu tampak terkejut, namun buru-buru menekan tombol di saku jasnya. Tiba-tiba 2 pria muncul dari dalam klinik dan mulai menembakkan senjata api ke udara. Agen Interpol merunduk dan membalas tembakan. Suasana berubah menjadi kacau. Yuda berlari mengejar Prasit yang mencoba kabur ke gang sempit. Mereka berdua sempat terjatuh di kubangan air got. Dalam desah nafas berat, Prasit bangkit, mencoba meraih pisau lipat dari saku. Namun sebelum sempat bergerak lebih jauh, Yuda menendang tangan dokter itu hingga pisau mental. Ia menindih tubuh kurus itu dan menghantam wajahnya. Ginjal adikku, hidupnya. Kau rampas semua itu, teriak Yuda dengan napas terengah. Prasit hanya tertawa kecil. Aku cuma dagang, yang salah itu dunia, yang rela bayar tinggi. Yuda memejamkan mata. Ia tak sanggup membunuh. Tapi ia ingin Prasit hidup cukup lama untuk melihat semua jaringannya runtuh. Tak lama kemudian, polisi Thailand datang dan memborgol dokter itu. Bagas datang dengan luka kecil di pelipis, lalu memeluk Yuda erat. Selesai, ucap Bagas lirih. Yuda menatap langit Chiang Mai. Belum. Kita bawa dia ke Indonesia. Biar semua korban tahu bahwa satu demi satu, pelaku akan jatuh. 2 minggu kemudian, di ruang sidang terbuka Jakarta, ratusan korban dan keluarga korban perdagangan organ menghadiri persidangan Dr. Prasit dan jaringannya, termasuk Dr. Raka dan Bu Meta. Lita duduk di kursi roda dengan tubuh masih lemah. Namun matanya berbinar saat melihat Yuda memberikan keterangan di hadapan hakim. Aku bukan siapa-siapa. Aku cuma pemuda Dayak. Tapi aku janji, siapapun yang menyakiti keluargaku, akan aku cari, aku kejar sampai ke ujung dunia. Tepuk tangan pecah di ruang sidang. Hakim memutus hukuman maksimal bagi seluruh terdakwa. Dan di luar gedung pengadilan, Yuda menatap langit sore yang tenang. Ia tahu, ini bukan akhir luka, tapi ini awal keadilan. Untuk Lita, untuk para TKW lain yang tak bersuara.